Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Ramadan dengan NIM terakhir 108 dari Perbankan Syariah kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, konsep dasar dan pengertian investasi. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan dapat diperoleh keuntungan di masa mendatang. Agar harapan tersebut tercapai, maka sebelum memasuki dunia investasi, diperlukan pemahaman pengetahuan di bidang investasi. Yang harus dipahami pertama dalam melakukan investasi adalah bahwa investasi memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan sebuah proyek dalam perusahaan. Penyusunan proyek merupakan proses perencanaan jangka panjang yang di dalamnya manajemen merencanakan alokasi sumber daya atau resource kepada berbagai proyek yang dilaksanakan di masa yang akan mendatang untuk melaksanakan strategi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Investasi adalah aktivitas penempatan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapat keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari, inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi sendiri berasal dari kata bahasa Italia investir yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya dana atau aset yang ditambahkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari pihak pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai timbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. Selanjutnya adalah jenis investasi. Jenis investasi menurut Mulyadi, usulan investasi bisa berdiri dari berbagai tipe tergantung pada perusahaan yang menjalankannya. Maka dari itu, investasi dibagi menjadi 4 tipe berikut. Yang pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Investasi jenis ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui, yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Karena sifatnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, maka investasi jenis ini tidak membawakan pertimbangan ekonomis sebagai kriteria untuk mengukur perlu tidaknya pengeluaran tersebut. Kemudian yang kedua, ada investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment. Investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Sebagai contoh adalah pengeluaran biaya promosi produk untuk jangka panjang, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Kemudian yang ketiga, ada investasi dalam penggantian mesin dan peralatan atau replacement investment. Investasi jenis ini meliputi pengeluaran untuk mengganti mesin dan peralatan yang ada. Dalam memayarkan jenis dan peralatan, pada suatu saat akan terjadi biaya operasi mesin dan peralatan menjadi lebih besar dibandingkan dengan biaya operasi jika mesin tersebut diganti dengan yang baru, atau produktivitasnya tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan. Penggantian mesin dan peralatan biasanya dilakukan atas dasar pertimbangan adanya penghematan biaya yang akan diperoleh atau adanya kenaikan produktivitas dengan adanya penggantian tersebut. Kemudian yang keempat, investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk penambahan kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Tambahan kapasitas akan memerlukan aktiva diferensial yang berupa tambahan pendapatan serta memerlukan biaya diferensial yang berupa tambahan biaya karena tambahan kapasitas. Untuk memutuskan investasi jenis ini yang perlu dipertimbangkan adalah apakah aktiva diferensial yang diperlukan untuk perluasan usaha diperkirakan akan menghasilkan laba diferensial atau selisih antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial. Kriteria yang perlu dipertimbangkan adalah tafsiran laba, masa yang akan datang, dan kembali investasi yang akan diperoleh karena adanya investasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada metode dalam
penilaian investasi serta kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada playback period, yang kedua ada net value present atau NPV, yang ketiga ada internal rate of return atau IRR, yang keempat atau terakhir ada profitability index. Masuk yang pertama, metode payback period. Salah satu metode yang paling sederhana. Metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian biaya awal investasi berdasarkan arus kas. Sederhananya, PB adalah lamanya sebuah investasi pencapaian titik impasse atau break even point. Periode pengembalian yang pendek menandakan investasi lebih menarik. Untuk kelebihan dan kekurangan pada payback period ini adalah yang pertama, kelebihannya rumus payback period mulai dipahami dan digunakan dengan perhitungan sederhana untuk mengukur risiko investasi sederhana. Kemudian yang kedua, bisa membantu kamu menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali modal yang sudah digunakan. Dan ketiga, juga dapat membandingkan dua proyek sekaligus menggunakan perhitungan payback period dengan hasil proyek yang memiliki payback period lebih lama, berarti bukan pilihan yang lebih baik. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama ada perhitungan payback period yang sangat cepat dan mudah mungkin dianggap terlalu sederhana. Kemudian yang kedua, perhitungannya sederhana ini memungkinkan investor untuk lupa menghitung biaya pendukung lainnya. Dan yang terakhir, walaupun perhitungan payback period yang menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi, namun tidak menunjukkan soal profit secara spesifik, sehingga kemungkinan bisa merugikan investor ketika mereka membandingkan dua buah proyek. Salah satunya mungkin memiliki payback period yang lebih cepat, namun dalam jangka panjang bukan berarti proyek tersebut punya profit yang lebih besar. Kemudian yang kedua ada net value present atau NPV. NPV adalah rasio perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Nilai NPV dapat digunakan untuk memperhitungkan nilai uang dan membandingkan alternatif investasi serupa. Jika nilai NPV positif, maka investasi sebaiknya dilakukan. Metode ini dianggap sebagai metode penilaian investasi yang lebih baik atau paling baik. Pasalnya, investor dapat menghitung nilai arus investasi masa depan dan di masa sekarang. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya NPV itu, yang pertama ada kelebihan atau yang pertama net present value memberikan sumbangan atas nilai waktu uang yang menjadikan pendekatannya lebih baik daripada teknik penilaian investasi yang tidak mendiskontrolkan arus kas masa depan seperti periode pengembalian dan tingkat pengambilan akuntansi. NPV bahkan lebih baik daripada beberapa teknik arus kas diskon lainnya seperti internal rate of return atau IRR. Dalam situasi ketika IRR dan NPV memberikan hasil berseberangan, maka perusahaan bisa lebih mengarah pada nilai NPV. Kemudian untuk kekurangan NPV itu adanya estimasi atau prediksi. Hal ini menyebabkan NPV sensitif terhadap perubahan estimasi untuk arus kas masa depan. Nilai sisa dan biaya modal, apabila faktor pembentuk NPV berubah, maka nilai akhir NPV juga akan berubah. Analisis NPV umumnya digabungkan dengan analisis sensitivitas dan analisis skenario untuk melihat kesimpulan berubah ketika ada perubahan input. Yang ketiga ada internal rate of return atau IRR. IRR adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan probabilitas dari investasi bersangkutan. Nilai IRR diperoleh dengan trial error, tingkat diskon agar nilai NPV dari semua arus kas sama dengan 0. Semakin tinggi nilai IRR, maka investasi tersebut akan semakin direkomendasikan. Untuk kelebihan dan kekurangan IRR, keunggulan dari IRR ini yakni tidak mempertimbangkan time value of money, karena itu perhitungan bisa menjadi lebih tepat dan realistis daripada perhitungan accounting rate of return. Adapun kelemahan dari metode ini yaitu membutuhkan waktu yang terbilang rumit, termasuk saat penghitungan cash flow yang tidak dapat didistribusikan secara merata. Kekurangan lain dari metode perhitungan IRR yaitu tidak dapat mengidentifikasi ukuran investasi untuk beragam proyek yang tingkat keuntungannya bisa lebih bersaing. Yang keempat,
Probability Index atau PI. Indeks probabilitas merupakan metode pengukuran rasio nilai sekarang dari arus investasi di masa depan terhadap jumlah investasi awal. Nilai PI yang lebih besar dari 1,0 dianggap sebagai investasi yang baik. Kelebihan pada metode ini yang pertama memberikan persentase arus kas masa depan dengan arus kas awal. Dan kemudian kedua sudah mempertimbangkan biaya modal. Yang ketiga sudah mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Dan yang terakhir kelebihan ini mempertimbangkan semua arus kas. Untuk kekurangan indeks probabilitas ini adalah yang pertama tidak memberikan informasi mengenai return suatu proyek. Yang kedua dibutuhkan biaya modal untuk menghitung probabilitas indeks. Yang ketiga tidak memberikan informasi mengenai rasio proyek. Dan yang terakhir susah dimengerti untuk dijadikan indikator apakah suatu proyek memberikan nilai kepada perusahaan. Itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang pengambilan keputusan investasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.